Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Lukman Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah materi dakwah dan teman-teman PAIM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat tetap hidup pada detik ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari ikrarkan bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan membawakan materi dakwah dengan tema toleransi dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita ketahui saat ini kita hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia, negara yang multikultural, yang memiliki banyak sekali perbedaan dari segi suku, bangsa, bahasa, ras, agama, dan budaya. Lantas, bagaimana cara kita untuk menyikapi perbedaan tersebut? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan tersebut? Dan bagaimana Islam memandang perbedaan tersebut dalam bingkai toleransi atau yang disebut dengan toleransi dalam Islam. Hal yang perlu kita ketahui bahwasanya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin adalah membawa rahmat dan kesejahteraan bagi makhluknya. Kita ulangi bahwasanya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin atau membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua makhluknya, dari mulai hewan, manusia, tumbuhan, bahkan jin. Islam melarang kepada manusia untuk berlaku semena-mena kepada makhluk selain manusia, termasuk hewan dan tumbuhan. Apalagi berlaku semena-mena kepada sesama manusia. Hal ini tentunya sangat dilarang dalam agama Islam. Selanjutnya, Indonesia itu adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Seharusnya dengan predikat tersebut, Indonesia dapat menjadi negara yang damai, tentram, dan aman. Namun realitanya, mengapa saat ini kita masih mendengar berita tentang pertumpahan darah akibat dari perbedaan? Lantas mengapa saat ini mata kita, telinga kita masih menemukan perbuatan-perbuatan kontra toleransi yang masih bertebaran di bumi Indonesia ini? Mulai dari adanya perusakan tempat ibadah, penghinaan Tuhan agama lain, penghinaan kitab suci agama lain, pengeboman, adanya gerakan-gerakan radikalisme, adanya pemecatan atau pengurangan hak karyawan karena melanggar perintah dari atasannya yang didasari karena adanya perbedaan agama ya. Lantas mengapa kejadian-kejadian kontra toleransi tersebut masih terjadi di negara Indonesia ini yang mayoritas adalah Islam? Padahal Islam sendiri telah memiliki konsep toleransi dari awal pada saat zamannya Rasulullah SAW. Pada saat itu diceritakan ketika Rasulullah berdakwah, orang kafir Quraisy yang semula menentang dakwah Rasulullah merasa bahwa dakwah Rasulullah ini sudah mulai berhasil. Dakwah Rasulullah ini sudah mulai mengancam kepentingan kafir Quraisy. Hal itu tidak bisa dibiarkan oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy berusaha untuk menghentikan dakwah itu dengan mengiming-imingi Nabi Muhammad 3 hal, yaitu harta, tahta, dan wanita.
Tiga hal tersebut. Harta akan diberikan kepada Rasulullah jika Rasulullah mau berhenti berdakwah, dan dia akan menjadi orang terkaya di muka bumi. Selanjutnya, tahta akan diberikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah mau untuk menghentikan dakwahnya, maka Rasulullah akan menjadi orang yang memiliki tahta atau jabatan tertinggi di dunia. Dan wanita, orang kafir Quraisy akan memberikan wanita pilihan Rasulullah siapapun itu. Namun dengan ketiga hal tersebut Rasulullah menolaknya dan berkata, walaupun matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, aku tidak akan berhenti dalam berdakwah sebelum mencapai kemenangan atau aku mati di dalamnya, seperti itu. Namun orang kafir Quraisy ini tidak berhenti begitu saja untuk mengecoh Rasulullah. Dia tetap berusaha untuk mengecoh keimanan Rasulullah dengan bagaimana menawarkan, bagaimana dengan jika saya menyembah agamamu selama 1 tahun, kemudian kamu juga menyembah agamaku selama 1 tahun. Begitu ucap orang kafir Quraisy. Namun Rasulullah juga menolak hal tersebut. Lalu turunlah Quran surah Al-Kafirun yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dari situlah asbabun nuzul Quran surah Al-Kafirun tersebut, yang merupakan di dalamnya terdapat konsep toleransi dalam Islam. Konsep toleransi Islam dalam Quran surah Al-Kafirun terdapat dalam ayat yang terakhir, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwasanya Muslim tidak akan menyembah Tuhan yang disembah oleh orang selain Muslim atau orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dan juga orang kafir Quraisy tidak akan pernah juga menyembah apa yang orang Muslim sembah, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dari ayat tersebut, Islam menunjukkan sikap ajaran yang toleransi dan bentuk transparansi keyakinan. Ayat ini sangat menekankan demokratis dalam memeluk agama. Artinya Islam tidak memperkenankan adanya pemaksaan orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Lantas bagaimana jika ada ajakan dari umat lain untuk merayakan atau ikut berpartisipasi dalam hari raya agama lain? Misalnya adalah Natal, dengan alasan adalah toleransi. Contohnya yaitu seorang atasan meminta untuk karyawannya atau bawahannya hadir di acara Natal atau peringatan hari besar umat Kristiani, dan itu diwajibkan dengan alasan toleransi. Apakah benar toleransi seperti itu yang digaungkan dalam agama Islam? Toleransi itu bukan mengajak atau memaksa orang lain untuk meyakini atau mengikuti keyakinan kita. Kalau mengajak atau meyakini atau memaksa atau mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, itu namanya adalah dakwah. Namun toleransi itu diartikan ketika kita memahami seorang yang berbeda keyakinan dengan kita tidak mengajaknya, kita tidak memaksanya, namun kita juga tidak berbuat seperti apa yang mereka lakukan. Itu adalah konsep toleransi dalam Islam. Maka aneh jika toleransi saat ini diartikan sebagai ikut merayakan, menormalisasi atau mencampurkan antara keyakinan Islam dengan keyakinan agama-agama lain. Meskipun hanya memakai atribut, hanya mengucapkan kata selamat, hanya ikut berpartisipasi atau misalnya makan-makan seperti itu, hal itu merupakan
hal yang mencampurkan antara hak dan batil, dan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar pasti banyak ya yang bilang, kan ini cuma mengucapkan selamat Natal, kan ini cuma memakai atribut Natal, seperti itu. Tapi biarkan itu hanya kata-kata, meskipun itu hanya kata-kata, tapi sebuah kata-kata itu nantinya akan setiap perkataan itu akan memunculkan sebuah konsekuensi setelahnya. Misalnya saja syahadat itu juga berawal dari kata-kata kan, syahadat juga berawal dari kata-kata, dan ijab kabul itu berawal dari kata-kata, namun setelahnya ada konsekuensi yang harus dilaksanakan, seperti itu. Lantas bagaimana sikap kita terhadap perbedaan agama dengan cara kita harus toleransi, harus menghormati. Tidak harus menghormati, itu tidak harus mengikuti atau mengucapkan atau melebur dengan perayaan-perayaan non-muslim. Tapi penghormatan itu sesungguhnya yaitu dengan membiarkan mereka itu melakukan ibadahnya, melakukan pestanya, merayakan apa yang diyakininya, dan kita itu tidak mengganggu dan juga tidak melaksanakannya. Seperti itu. Lantas bagaimana jika ada seorang karyawan yang dikurangi haknya oleh atasannya karena tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya dengan alasan bahwa bertentangan dengan agama yang diyakininya? Hal itu menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang tidak toleransi? Ketika agama Islam adalah negara mayoritas, malah ikut tunduk kepada negara yang minoritas. Sedangkan dalam hukum demokrasi, yang mayoritas pun tidak boleh memaksakan kehendak minoritas. Tapi sekarang ini yang terjadi adalah yang terjadi di negara kita adalah ketika mayoritas agama Islam bisa tunduk kepada agama yang minoritas. Itu sungguh terbalik dan benar-benar terjadi di waktu-waktu ini. Isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tentang toleransi dan harmonisasi itu bersifat umum atau universal. Artinya tidak hanya pada lingkup agama saja, melainkan semua lini kehidupan. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwasanya sebagai warga negara Indonesia, di mana kita hidup di negara yang multikultural ini, kita harus menghargai keberagaman dan menjunjung semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh karena itu, mari berbenah, mari menciptakan Islam yang harmonis, yang damai dalam hidup berbangsa dan bernegara, dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu dimulai dari toleransi dari kita sendiri kepada orang-orang yang di sekitar kita, misalnya dalam ruang lingkup keluarga. Mari menebarkan kasih sayang sesama manusia, dan mari hidup berdampingan dengan perbedaan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.